Battle 8 coklat chip kompon yang mudah ditemukan di Indonesia. Nah, di depan aku udah ada brand Elmer, Colata, Tulip, Bella, Van Houten, Chef Matt, Ceres, dan juga ada lagi. Nah, karena kemarin aku udah battle coklat kompon dari yang milk, white, dan coklat, hari ini kita akan battle yang coklat chip. Coklat chip adalah baked stable coklat yang tidak gampang meleleh saat dipanggang. Biasanya digunakan sebagai topping maupun isian kue. Contohnya sebagai topping brownies, isian cookie, dan bahkan bisa sebagai topping es krim juga bisa loh. Selain menambahkan rasa di produk, karena coklat chip tidak gampang meleleh ketika di baking, juga bisa menambahkan tekstur ke produk yang kita buat. Nah, salah satu alasan kenapa coklat chip tidak gampang meleleh, tidak seperti coklat pada umumnya, dikarenakan ada perbedaan di bahan dalam formula pembuatannya. Ada beberapa bahan yang bisa membuat coklat chip ini tidak gampang meleleh di oven, seperti komposisi cocoa butter yang sedikit, dan karena ditambahkan juga zat penstabil yang bisa membantu mempertahankan bentuknya ketika dipanggang. Oh ya, meskipun saat dipanggang bersama kue kering, coklat chip biasanya kelihatannya tidak meleleh. Tapi sebenarnya coklat chip tetap bisa meleleh ya. Caranya adalah dengan di bain-marie atau di microwave. Tapi hasil coklat chipnya yang dilelehkan ini akan berbeda dengan coklat biasanya. Biasanya hasilnya akan lebih kental dan tidak secair coklat kompon maupun couverture. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan ke-8 brand coklat chip kompon yang di depan aku. Dari ke-8 brand ini, semuanya merupakan produk Indonesia kecuali yang Van Houten, ini brand dari Belanda, tapi yang depan aku ini diproduksi dari Singapura. Seperti di beta kita sebelumnya, kita akan ngebahas soal harga, warna, tekstur, aroma jika ada, dan juga pastinya rasa. Oke, di part yang pertama kita akan ngebahas dulu soal harga. Ini dia untuk harga-harganya. Dari ke-8 brand ini, yang paling hemat di saat ini adalah Chef Matt dengan harga sekitaran 21.500 untuk 300 gramnya. Dan yang paling premium adalah Ceres dengan harga sekitar 35.000 untuk 250 gramnya. Disclaimer juga, coklat chip kompon yang kita beli ini dengan harga B2C dari beberapa toko kue di Bali. Jadi, semisalnya kalian beli sama supplier langsung, pasti harganya akan jauh lebih murah. Oke, di part selanjutnya kita akan ngebahas soal warna. Di sini tim aku udah siapin ke-8 brand coklat chip kompon tanpa aku tahu ini brand yang mana aja. Secara kasat mata, kalau aku lihat, yang nomor 1 itu yang paling terang di antara yang lainnya. Sama-sama dark coklat tapi paling terang. Lalu yang paling gelap itu ada yang nomor 2 dan nomor 3. Instead of dark coklat, warnanya itu lebih ke hitam. Bener-bener hitam pekat gitu, 2 dan 3. Kalau yang lain warnanya mirip-mirip, tapi yang kalau nomor 5 aku nggak tahu kenapa warnanya sudah seperti ini. Jadi aku nggak tahu dia warnanya apa, tapi kayaknya ini warnanya dark coklat juga. Nah, ketika aku lihat, ternyata rata-rata bentuk coklat chip itu seperti ini ya. Seperti biasanya, kayak gini. Tapi yang nomor 2, sedikit unik. Bentuknya itu bulat. Beda dari yang lainnya. Jadi agak unik nih, dia lebih kayak pearl. Lalu, aku juga pengen ngebahas soal ukuran dari coklat chip ini. Ternyata, ukurannya juga berbeda-beda loh. Yang nomor 8 itu yang paling kecil, paling mini-mini. Jadi buat teman-teman yang mau jualan misalnya cookie, coklat, terus pengen ada coklat chipnya tapi harganya nggak mahal, cuma mau letak dikit aja, bisa konsiderasi nomor 8 kalau rasa dan harganya cocok. Tapi buat teman-teman yang pengen, oh aku mau coklat chipnya besar-besar, kelihatannya rame gitu, dan kelihatannya lebih appetizing, itu bisa konsiderasi nomor 7. Dia ukurannya yang paling besar. Kalau yang lain sih ukurannya mirip-mirip sih kalau aku lihat. Nah, ini dia perbandingannya yang kecil dan juga yang paling besar. Dan aku notice yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 agak unik nih. Ukurannya itu besar, kecil, tidak kurang rata nih. Jadi kayak yang besar banget kayak gini. Lalu ada yang kecil banget. Ukurannya kayak terlalu berbeda. Beda-beda ukurannya. Kenapa nih?
Jadi kalau ukuran yang berbeda-beda seperti ini, nanti hitungan COGS-nya agak bingung loh gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin pengen kelihatannya random dan you can choose nomor 3 gitu. Tapi seandainya kalau ukuran bukan jadi masalah untuk kalian bisa konsiderasi si nomor 3 ini. Selanjutnya aku akan ngebahas soal aroma jika ada. Ini aku akan smell satu persatu coklat chipnya untuk ngecek kira-kira mungkin ada aroma-aroma yang unik apa nggak ada gitu. Kita smell dulu. Bau coklat seperti biasanya. Nomor 2 ada tapi tipis banget, nggak seperti nomor 1. Nomor 1 tuh kayak harum gitu, enak banget nomor 1. Bener-bener kayak kita pas smell, oh ini dark coklat gitu. Nomor 1 harum banget, aku suka. Nomor 2 nggak ada. Nomor 3 lebih nggak ada lagi. Aromanya tuh ada tapi tipis banget. Kalau 1 sampai 10 itu di 1, ini di 2, dan ini di 8, 9. Nah, kira-kira seperti itu perbandingannya. Nomor 1 harum banget gitu loh. Jadi kalau kalian baking pakai coklat chip ini bagus banget. Nanti kan ketika keluar dari oven aromanya satu ruangan seperti itu. Next, nomor 4. Ini aromanya ada, aku akan bilang di 5, which is masih good ya, maksudnya nggak terlalu overwhelmed atau gimana. 5 ini oke, aromanya ada. Ini juga ada nih kayak tipis banget, aku nggak nyari. Di 3 gitu. Ini nilainya 2, 3, 5, 8. Next yang nomor 6. Ini ada coklat, bau coklatnya cuma lebih ke arah manis. Ini di 1 dari 10, dia di 4. 4 itu gak jelek ya, maksudnya oke kok. Maksudnya ada tapi tipis gitu loh. Tapi nomor 1 tadi benar-benar kenceng, maka aku bisa kasih nomor 8. Bener-bener wah gitu. Nomor 7. Ini ada juga. Nomor 7 juga ada, aku kasih nilainya di 7. Tapi lebih masih tetap nomor 1 paling kenceng. Tadi kenceng banget sih. Next, nomor 8. Ini juga smell good. Baunya familiar. Aku kasih nilai 7 juga. Jadi kalau untuk aroma 1 sampai 10 yang paling tinggi tingkat aromanya menurut aku hari ini adalah di nomor 1. Lalu disusuli nomor 7 dan 8 ya. 1, 7, 8 mempunyai aroma manis dark coklat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Yang lainnya ada tapi kayak tipis banget gitu. Tapi kalau aroma menjadi salah satu faktor paling penting untuk kalian bisa konsiderasi nomor 1, 7, dan juga 8. Tapi nomor 8 ini entah kenapa ini kayak aroma yang cukup familiar. Aku nggak tahu lah gitu. Nah, setelah pembahasan warna, ukuran, dan juga aroma, sekarang kita masuk ke bagian testing. Kita mulai dulu dari nomor 1, yang paling harum. Apakah ketika dimakan juga masih ada aromanya? Ini biar adil semuanya, aku makannya 5 pieces ya. Kita coba nomor 1 dulu. Ya gitu aja gitu loh rasanya, kayak coklat, manis, tapi ada satu. Karena tadi aku smell juga aroma yang kenceng ya. Tapi ketika dimakan aromanya bukan suatu aroma yang aku suka. Menurut aku pribadi. Bisa jadi ya nomor 1 tuh kita belinya repack. Next, nomor 2 yang bentuknya kayak pearl. Aku makannya 5 juga biar adil semuanya. Makan yang pearl. Ini makannya kayak kok aneh terus kan oke. Kayak gimana ya, coba kok ini agak unik. Bentar, ini kan yang bentuknya pearl. Ini kalian nggak salah beli ya, ini yakin kalian bukan coklat pearl? Yakin 100%. Ini coklat chip tapi gampang dimakan. Kalau yang tadi nomor 1 kan kayak very compound adalah aku butuh waktu untuk dia melting di mulut. Itu biasanya tinggal di dinding-dinding lidah bagian atas. Nomor 2 ini unik. Ketika dimakan, dia itu ada teksturnya. Kayak makan crispy pearl kalau kalian bisa bayangin. Terus ketika dimakan, jadinya ini juga gampang melting di mulut. In terms of tekstur, aku suka banget nomor 2. Tapi ketika rasa, oke, not bad. Menurut aku. Tapi yang nilai plus point dia adalah teksturnya sih. Ini nomor 2. Cuma nomor 2, tingkat kemanisannya tuh lebih tinggi dibandingkan nomor 1. Kalau nomor 1 itu di 7,
nomor 2 itu di 8 gitu. Menurut aku masyarakat Indonesia banyak yang suka tingkat kemanisan di sini. But for me it's a bit high di 8. Cuma banyak orang suka. Gitu. Nomor 2 menarik. Aku nggak pernah lihat coklat chip bentuknya bulat seperti ini dan shiny dan teksturnya seperti ini. Ini lucu banget nomor 2. Next, nomor 3 yang bentuknya suka-suka yang buat. Oke, kita cobain 5 pieces juga. Bentar. Karena dia kompon, butuh waktu untuk melting. Karena bentuknya juga besar-besar, susah meltingnya dan sampai sekarang aku nggak bisa nemuin rasa coklatnya. Ini aku lagi berusaha lidah aku sama dinding lidah aku saling bergesekan untuk cari rasa coklatnya. Aku bawa ke ujung samping semua, aku muter. Cuma aku suka, maksudnya ini tingkat kemanisannya terendah di antara 1 sama 2. Dari 1 sampai 10 tingkat kemanisannya di 4. Tapi somehow rasa coklatnya aku bingung di mana. Kalau masih buat cookie mungkin enak ya, soalnya ada kayak teksturnya nanti. Karena susah banget meltingnya. Nomor 3 tingkat kemanisannya itu sesuatu yang aku suka. Hanya saja karena bentuknya ada yang gede-gede, ada yang kecil-kecil. Yang gede ini agak susah buat aku ngerasain dark coklatnya. Butuh waktu. Tapi aku rasa kalau dia dimasukin ke brownies, ke cookies, dia akan memberikan tekstur yang baik gitu loh. Karena chunk-nya lumayan tuh. Nomor 4 5 pieces juga. Yang agak kecil aku tambahin 6. Cobain. Ini yang aku selalu bilang rasanya tuh kayak coklat mahal. Ini enak. Nomor 4 enak banget. Tingkat kemanisan 1 sampai 10 menurut aku di 8,5. Manis, yes manis, but it's flavorful banget. Jadi kayak semua sisi lidahku tuh kayak bahagia gitu, kayak gila nih coklat, ini nih coklat gitu loh, enak banget. Be careful, ketika kalian masukin ke brownies yang sudah sangat manis, kalian tambahin ini, hati-hati manisnya akan luar biasa loh. Hati-hati on that. Mungkin kalau kalian tetap mau pakai si coklat chip ini, browniesnya takaran gulanya turunin, atau bisa cookie kalian gulanya turunin, tetap pakai yang ini gitu loh. Karena ini flavorful banget gitu loh, enak banget. Cuma be careful ketika di mix and match. Cuma kalau makan sendiri nomor 4 aku suka banget, enak banget. Gue gak tau nih, tapi enak nomor 4. Tapi ini kalau di pairing dengan baik dan benar, misalnya cookie-nya itu lebih dark, super dark and not too sweet, this is gonna be a nice pairing menurut aku nomor 4. Oke, sekarang ini nomor 5. Tapi bentuknya kenapa begini lah? Karena suhu biasanya. Di gombing dulu kan? Kayak nggak gitu makannya. Aku nggak sih. Ini aku suka. Tingkat kemanisannya perfect for me. Maksudnya kalau 1 sampai 10 dia 5 lah. Cuma kebanyakan orang mungkin nggak terlalu suka karena kurang manis. Karena biasanya kalau brownies kalian manis, cookie kalian manis, kalian pairing sama ini, dia akan membalance. Rasanya juga ini baru setengah melting, udah keluar dark coklatnya. Ini lebih kerasa bener-bener dark coklat. Kalian suka dark coklatnya agak pahit. Ini nomor 5. Nomor 5-nya lebih kayak selera pribadi deh kayaknya. Buat teman-teman yang nggak tahu suka manis, 5 perfect. Nomor 4 tuh enak banget. Tapi ini enak, gue suka. Gimana dong beda? Ketika aku baru makan 1 sampai 5, 4 sama 5 itu beda banget sama 1, 2, 3. If I have to choose 4 sama 5 sih sekarang. 1 oke aja, 2 dia tuh ada crunch-nya. Cuma rasanya ya oke aja. Nomor 3 ini lebih kayak coklatnya di mana ya? Nggak tahu coklatnya di mana. Next nomor 6. Beli 5 pieces lagi biar adil. Kelihatan kayak coklat mahal. Kelihatannya. Kayak makan permen, nyari rasanya. Tingkat kemanisannya di ini 5 ya, kalau ini 5, ini 5,5. Termasuk dari coklat juga, nggak terlalu manis. Cuma yang coklatnya di mana ya? Ada, cuma tipis. Kalau tadi 3 tuh lebih susah nyari rasanya. Ini aku udah setengah melting. Ada sedikit kayak hint of smoking-nya. Kan kurang smoky banget, cuma kayak beda aja dibandingkan yang lain. Setiap layar aku makan, beda-beda rasanya. Jadi dari manis, terus tiba-tiba keluar smoky-nya. Yang ini keluar lagi rasa manis lagi. Karena udah meleleh, manisnya keluar lagi, nggak jadi 5 dia. Dia manisnya di 7. Membingungkan kayak
rasanya berubah-ubah setiap layer ketika aku makan. Kalau tadi ketika nomor 5 aku baru makan setengah, it's a dark chocolate. Ini yang nomor 4 ketika masuk mulut langsung cek, it's very flavorful. Nomor 6 aku bingung, bukan coklatnya membingungkan, aku yang bingung. Aku bingung ini deskripsiinnya gimana, karena beda banget. Ketika nomor 4 aku langsung makan, gesekan pertama langsung pah, flavorful. Nomor 5 ketika setengah udah melting, dia langsung berasa, oh this is a dark chocolate. Yang nomor 6, ketika aku makan first layernya manis, layer selanjutnya dia agak smoky, layer selanjutnya dia manis lagi. Agak bingung sedikit gitu. Aku yang bingung, bukan dia yang salah, aku yang bingung. Next, nomor 7. Nomor 7, tingkat kemanisan 1 sampai 10 jadi 8. Cukup manis, cuma dia juga flavorful kayak nomor 4. Cuma ada perbedaannya. Nomor 7 ini dark chocolate, cuma dia very creamy, very milky yang nomor 7 ini. Tingkat kemanisan lumayan tinggi. Sama aku bilang sama kayak nomor 4 agak tricky juga kalau nanti di mix and match. Cuma kalau pakai dikit doang sih menurut aku nggak masalah. Aku suka nomor 7. Karena dia tau kecil, kalau aku berapa? 10. Harum vanilla. First impressionnya ada harumnya. Ini pasti ada pakai perisai. Ini lebih ke harum manis, vanilla dibandingkan dark coklat. Kalau aku suka tutup mata, aku nggak tahu aku makan apa. Aku kira ini milk coklat. Iya. Kalau nomor 7 itu berasa dark coklatnya, cuma dia manis. Kalau ini lebih ke rasa seperti milk coklat. Yang nomor 8. Sama yang nomor 8, karena meningkatnya kecil, jadi kayak kan hilang langsung gitu loh. Nanti ada tekstur, cuma teksturnya nggak last long kayak gitu, nggak bertahan lama gitu. Kalau kayaknya coklat chip untuk yang ada yang memberikan tambahan tekstur, nomor 8 terlalu kecil menurut aku, cuma not bad sih gitu. Kalau harganya hemat, kalian cocok sama rasanya, nomor 8 nanti oke lah. Nah, sebelum kita masuk ke summary, supaya nanti kita perhitungan skornya seobjektif mungkin, aku akan undang tim pastry aku untuk cobain juga dan kasih kita feedback kira-kira yang mana nih coklat chip yang enak menurut tim kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke summary. Nah, tadi setelah pembahasan dengan tim aku, cukup menarik karena ada 3 brand yang terus kita mention, yaitu nomor 4, 5, dan juga 7. Nomor 4 yang tadi kalau kita makan, kita semua agree ketika mereka makan, first impressionnya itu juga langsung wow. Tapi bisa jadi karena kalau kita makan berurutan, ini yang paling impactful dibandingkan 1, 2, dan 3. Lalu disusuli juga nomor 7. Juga very flavorful, enak juga. Hanya saja 4 dan 7 enak, kita suka makannya, cuma kita agak khawatir kalau seandainya kalian pairing dengan sesuatu yang cukup manis juga. Contohnya misalnya es krim, sehingga manis-manis bisa nyiung nanti giginya. Sehingga yang masuk ke top 3 juga adalah si nomor 5. Ini rasanya lebih ke just dark chocolate. Sehingga ketika di pairing mungkin ini enak nih buat di mix and match nomor 5. Hanya saja kalau kita makan segini doang, 4 dan 7 is very impactful. Enak banget. Lalu tim aku juga ada mention nomor 1. Banyak banget yang mention nomor 1 dan mereka bilang, ini nomor 1 kalau seandainya tidak ada aroma packaging tadi yang kita rasa itu, ini bisa masuk top 3 karena dia lebih ke netral, not too dark, not too sweet, just nice, di tengah-tengah nomor 1 ini. Kalau next time kita dikasih kesempatan untuk nyobain lagi, nomor 1 ada kemungkinan bisa masuk top 3 yang ini. Oke. Kalau yang lainnya ya oke aja. Hanya saja kalau yang kurang beruntung di video kita kali ini adalah yang nomor 3. Karena pertama ukurannya beda-beda, besar kecil. Kalau aku sebagai chef yang mau produknya konsisten, aku nggak bisa milih ini gitu. Costnya juga bingung nanti gitu, 1 biji berapa gram jadinya. Lalu yang kedua, aromanya juga tadi kayak tipis banget, dicari-cari juga nggak ketemu. Lalu yang ketiga, ketika aku makan, aku butuh waktu yang cukup lama nyari-nyari dark coklatnya ada di mana ya. Agak kurang nemu
bukan sesuatu yang jelek, cuma saja kalau misalnya di compare sama yang lain tuh very impactful dan ada karakternya masing-masing gitu loh. Tapi seandainya nomor 3 harganya paling rendah, paling hemat, dan juga oh ya kalian cuma mau ada tabur-taburan dekorasi aja nggak apa-apa gitu. Oke, juara 3-nya ini personal favorit aku juga, itu jatuh nomor 5, lalu disusul nomor 7 dan dilanjutin dengan nomor 4. Dan nomor 4 ini taste-nya konsisten, aromanya juga harum, dan ketika dimakan benar-benar lebih flavorful dibandingkan yang lainnya. Kalau di-compare sama nomor 7, mirip-mirip sih, kita sampai agak bingung bedanya. Hanya saja 7 itu lebih creamy kalau menurut aku, dan ukurannya juga lebih gede-gede. Nah, sebelum kita akhiri video ini, tim aku juga udah siapin coklat chip yang di baking sebentar untuk kita lihat apakah ada perubahan tekstur. Dan ternyata ketika aku lihat yang nomor 2 ini setelah di bake masih shine bright like a diamond, masih shiny. Pantulan lampu aja bisa mantul di sini saking kilatnya. Jadi kalau kalian nyari coklat chip yang untuk di baking, ketika selesai baking bentuknya unik, masih shiny-shiny-nya, bisa pilih yang nomor 2 karena bentuknya juga lebih appetizing dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau bentuk bukan jadi masalah, menurut aku yang lain-lainnya sih oke-oke semua ya, backstable semua. Maksudnya ketika selesai di baking masih ada bentuknya. Hanya saja ini bukan sesuatu masalah yang besar. Nomor 8, 4 dan 1 bentuk coklat chipnya itu pucuknya udah hilang. Tapi ini bukan sesuatu yang penting, cuma informasi aja. 3, 5, 6, dan 7 itu benar-benar backstable. Kenapa? Karena sampai pucuk-pucuknya pun, ujung lancipnya itu masih ada. Cantik banget, masih kayak coklat chip pada umumnya. Dan pas banget tadi si 5 dan 7 juga masuk ke top 3-nya kita. Tapi ya lucunya ya, ketika di bake ya, tadi kan nomor 1 yang paling terang. Setelah di bake yang paling terang jadi nomor 7 gitu. Ternyata ketika di bake, apa yang kita lihat tadi aku bahas warna di awal tidak relevan lagi ketika di baking. Malah yang nomor 7 yang menjadi paling terang. Tapi untuk rasa, coba ya aku coba iseng aja. Coba nomor 4 dan 5 enak ya. Setelah aku makan ternyata pas di baking rasanya sih nggak terlalu berjauh beda sih, masih sama-sama aja. Nah, semoga video kalian bermanfaat. Saya Chef Lavan, over.